Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam akal sehat. Kembali lagi bersama kami KJP Nusantara Konsultasi Jeratan Pinjol Nusantara ya. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana apa syaratnya yang bisa dibantu sama kami ya. Tidak sebar data, tidak ada desa lapangan ke rumah, dan tidak harus mengeluarkan uang pribadi, bahkan mendapatkan uang lagi. Dibantu sama kami, bukannya mengeluarkan uang, tapi mendapatkan uang, gitu ya. Nah, di sini kami akan bahas syarat dan ketentuannya yang bisa dibantu, tidak sebar data, tidak ada desa lapangan ke rumah, dan tidak harus mengeluarkan uang pribadi, bahkan mendapatkan uang. Syaratnya apa saja? Syaratnya saya kasih 3 syarat ya. Syarat yang pertama, harus sudah punya pinjaman online dan harus sudah ada riwayat pelunasan di pinjaman online-nya ya. Karena kami KJP Nusantara membantu orang yang sudah terjerat di pinjaman online, bukan yang baru mau coba-coba minjol ya. Yang belum pernah punya pinjaman online, kami sarankan jangan pernah coba-coba pinjam di pinjaman online ya. Karena apa? Karena pinjaman online itu bukanlah solusi keuangan yang sehat. Justru pinjaman online itu nanti akan menjerat kalian ya. Syarat yang kedua, belum ada yang telat bayar atau kelewat jatuh tempo ya. Belum ada yang pernah kelewat jatuh tempo atau telat bayar semua aplikasi yang kalian punya ya. Syarat yang ketiga, belum banyak tolakan ke aplikasi lain. Belum coba-coba ke aplikasi lain terus ditolak, gitu ya. Jadi 3 syarat. Harus sudah punya pinjol dan harus ada riwayat pelunasan. Harus jangan pernah ada yang kelewat bayar atau kelewat jatuh tempo. Belum banyak tolakan ke aplikasi lain ya. Nah, 3 syarat ini gunanya untuk apa? Gunanya yang pertama tadi saya udah bahas ya. Kita membantu orang untuk membantu orang itu orang yang sudah terjerat di pinjaman online, bukan yang baru mau coba-coba minjol ya. Yang kedua, belum kelewat jatuh tempo atau belum telat bayar. Kalau belum telat bayar, belum kelewat jatuh tempo, kami bisa amankan data kalian ya. Kalau sudah kelewat jatuh tempo, data kalian sudah dikunci sama pihak aplikasi, sudah tidak bisa diapa-apain. Seperti itu. Nah, syarat yang ketiganya, belum banyak tolakan ke aplikasi lain. Gunanya untuk apa? Gunanya kalau belum banyak tolakan ke aplikasi lain, kita akan carikan uang gratis dari pinjol lain, kita ajukan lagi, tapi bukan untuk dibayar, untuk digagal bayar. Tapi kita pandu pengajuannya dengan cara aman, agar digagal bayar aman sama kalian. Kan gitu ya. Hasilnya untuk apa? Hasilnya untuk membayar aplikasi pinjaman online yang legal yang punya kalian. Misalkan kalian punya 5 aplikasi ya. Yang 2 aplikasi yang punya kalian itu legal atau resmi. Yang 3 aplikasi itu semi atau ilegal ya. Itu. Nah, belum ada yang telat nih semua yang 5 ini. Dan ke yang lain belum jatuh tempo. Nanti kita arahkan lagi, kita pandu lagi untuk pengajuan lagi ke pinjaman online yang lain. Yang pinjaman online itu yang sifatnya aman, yang tidak resmi atau tidak legal, gitu ya. Nah, nanti kita pandu juga cara pengajuannya yang aman, agar nanti digagal bayarnya aman-nyaman, gitu. Jangan salah ya. Banyak yang komentarnya malah tambah utang lagi. Memang betul tambah utang lagi, tapi utang tersebut tidak harus dibayar, tapi kita tanggung jawab. Walaupun tidak dibayar itu aman, gitu ya. Hasilnya
nanti ada berbagi sama kami, itu kan hasil yang kita ajukan nanti tuh ada berbagi hasilnya sama kami. Yang bagian kalian buat nutupin aplikasi yang legal, gitu. Minimalnya untuk meminimalisir utang kalian yang ilegal, gitu kan. Maksimalnya legalnya lunas, kalian punya uang, gitu. Kalian selesai di pinjaman online-nya untuk selamanya, gitu ya. Nah, setelah nanti cair nih yang kita ajukan, baru kita ke pengamanan data kalian ya. Ada cara dan triknya agar tidak sebar data, agar tidak keluar kontak darurat. Selain kontak darurat tidak diteleponin, gitu ya. Misalkan yang kalian punya tuh yang kalian udah punya tadi tuh, yang tiganya itu nanti ikut 3 gak bayar, yang 2-nya itu dibayar, yang legal sama atau resminya, gitu ya. Nah, yang 3-nya ini punya kalian karena pernah daftar sendiri, gitu kan. Kontak daruratnya punya siapa kan gitu. Nah, diamankan juga. Nanti kita amankan juga biar tidak keluar kontak darurat, karena sekarang semua aplikasi pinjaman online legal, semi legal maupun ilegal itu semua keluar kontak darurat. Apa sih keluar kontak darurat? Selain kontak darurat yang minimal biasanya 2 ya, yang 2 itu didaftarkan, jadi banyak lagi yang lain dari kontak kita yang diteleponin, diterorin, gitu ya. Makanya kalau kalian belum paham caranya, kalau kalian mentalnya belum kuat, jangan coba-coba gagal bayar mandiri, karena merugikan orang lain ya. Kenapa merugikan orang lain? Kalian yang punya utangnya, yang makan uangnya, orang lain nanti ikuti teror, ikuti teleponin, seperti itu. Oke, sudah dijelaskan ya. Setelah dicairkan nanti baru kita amankan data kalian, pinjol yang kalian punya dan pinjol yang nanti kita ajukan, seperti itu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.